Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab Cisco CCNA 200-301 part 1. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berada di bab 5, yaitu mengenai VLAN dan trunking. Nah, di sini ada 13 materi ya, cukup banyak. Nah, yang pertama itu ada apa itu VLAN, yang kedua konfigurasi VLAN, yang ketiga membuat topologi ruangan 2, yang keempat belajar trunk, yang kelima mencoba ping antar VLAN, yang keenam belajar allow trunk, yang ketujuh membuat topologi ruangan 3, yang kedelapan trunking pada MLS, yang kesembilan teori dinamik trunking protokol, 10 praktik dinamik trunking protokol, 11 apa itu untarget dan target, yang 12 apa itu native VLAN, yang 13 konfigurasi native VLAN. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan apa itu VLAN. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mempelajari VLAN atau biasa disebut dengan Virtual Local Area Network. Oke teman-teman, di sini kita umpamakan ini adalah sebuah ruangan ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam ruangan ini dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, di sini misalkan berperan sebagai engineer. Kemudian yang ini itu sebagai programming. Nah, lalu yang ini sebagai marketing. Nah, di sini setiap divisinya itu misalnya yang engineer itu memiliki 10 VLAN nih, teman-teman. Yang ini, kemudian yang programming itu 20, lalu yang marketing itu 30. Nah, setiap VLAN-nya itu nantinya itu akan dibagi menjadi beberapa IP address, teman-teman. Nah, misalnya di sini untuk IP-nya itu 192.168.10.0/24. Ini untuk yang engineer. Kemudian untuk yang programming, misalnya di sini 192.168.20.0/24. Kemudian untuk marketing itu misalnya di sini 192.168.30.0/24. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini itu IP-nya berbeda network, teman-teman. Untuk yang engineer itu networknya 10.0, yang programming itu 20.0, yang marketing itu 30.0. Nah, nantinya itu semua PC akan terhubung ke switch ya teman-teman. Nah, disinilah kita bisa mengatur jika ingin untuk engineer-nya itu supaya bandwidth itu adalah 10 MB. Kemudian untuk programming, karena programming itu sangat penting, kita naikkan bandwidth-nya menjadi 20 MB. Nah, kemudian untuk marketing, karena untuk pemasaran itu kita naikkan lagi bandwidth-nya menjadi 30 MB. Nah, oleh karena itu, VLAN itu sangat penting dikarenakan untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, fungsi VLAN yang pertama itu adalah manajemen. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Nah, jadi misalnya di sini adalah satu broadcast ya, teman-teman. Nah, misalnya itu ini PC1, ini PC2 dan PC3. Nah, misalnya PC1 itu ingin mengirim paket ke PC2, kemudian PC1 mengirimkan ke switch, kemudian dari switch mengirimkan ke PC2 dan 3. Nah, itulah fungsi broadcast domain. Tidak mengirimkan ke PC ini di programming dan juga marketing, dikarenakan itu sudah berbeda bandwidth. Nah, secara fisik itu switch itu hanya ada satu, teman-teman, tapi aslinya itu ada 3. Di sini misalnya ini switch itu terhubung ke engineer, kemudian juga terhubung juga ke programming, kemudian terhubung juga ke marketing. Nah, itulah fungsi dari VLAN, tetapi secara fisikal itu memang ada satu, tetapi secara logikal itu ada 3 ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi VLAN. Dan di sini kita masukkan terlebih dahulu switch-nya. Kita mau membuat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang ini kita klik di sini, kemudian kita tambahkan PC. Oke, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel automatically dari switch ke PC. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan IP-nya. Jadi di sini yang ini IP-nya 192.168.10.0/24. Kemudian yang ini IP-nya 192.168.20.0/24.
Nah, kemudian di sini kita bisa kotakin saja ya. Ini klik yang ini. Nah, jadi di sini untuk yang sebelah kiri ini kita menggunakan VLAN 10. Kemudian di sebelah sini VLAN 20 ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita konfigurasi IP-nya ya, teman. Nah, di sini kita buka PC 0-nya. Nah, ini IP-nya 10.1. Ini subnet max-nya itu 255.255.255.0 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lakukan hal yang sama dengan PC lainnya secara berurutan. Yang ini IP-nya 20.1. Kemudian di sini kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Jadi ini hasilnya successful ya, teman-teman. Kemudian di sini dari PC 3 ke PC 4. Oke, ini juga sukses. Lalu dari PC 4 ke PC 5 sukses juga ya, teman-teman. Nah, tetapi apabila dari PC 0 ke PC 3 itu tidak bisa, teman-teman. Ini violet hasilnya dikarenakan sudah berbeda network. Nah, sekarang kita akan konfigurasi VLAN di switch-nya ya, teman-teman. Kita buka switch-nya. Ini di sini kita bisa enable, lalu conf. Kemudian di sini kita membuat VLAN-nya yaitu VLAN 10. Kita enter. Nah, kemudian di sini untuk VLAN 10 kita namakan programmer. Oke, teman-teman, sekarang kita ketikkan do show VLAN brief, enter. Nah, untuk perintah do show VLAN brief itu digunakan untuk kita melihat VLAN apa saja yang sudah terhubung dengan interface ya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, di sini untuk yang sudah masuk di VLAN 1 itu semuanya ya, teman-teman. Jadi VLAN 1 itu memang default. Jadi semua interface itu otomatis masuk ke VLAN 1. Nah, sekarang di sini kita sebelumnya sudah membuat VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, di sini pada VLAN 10 ini belum ada interface yang masuk. Nah, di sini kita akan memasukkan interface. Interface-nya ini ya, teman-teman, yang sebelah kiri supaya masuk ke VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sebelumnya kita masukkan yang ini, teman-teman. Kalau VLAN 10 kita harus mengetahui interface-nya terlebih dahulu. Di sini PC 0 interface-nya FA0/1. Kemudian di sini PC 1 yaitu 0/2. Yang PC 2 yaitu 0/3. Oke, kemudian kita masuk ke switch lagi. Dan di sini kita ketikkan perintah interface FA0/1. Di sini kita akan ke PC 0. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode access. Kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port VLAN 10. Kita enter. Dan di sini kita exit. Kemudian kita masukkan lagi perintah, teman-teman, do show VLAN brief. Dan di sini bisa perhatikan bahwa interface FA0/1 itu sudah masuk di VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sekarang kita akan masukkan interface 2 dan 3 ini supaya masuk ke VLAN 10. Oke, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita masukkan perintah interface FA0/3. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah seperti tadi, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Kemudian exit. Kita akan coba cek lagi ya, teman-teman, dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa interface FA0/1, 0/2, 0/3 itu sudah masuk di VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang VLAN 20. Di sini kita ketikkan VLAN 20. Kemudian kita ketikkan name-nya, yaitu misalnya marketing.
kemudian kita exit. Nah, kemudian di sini kita akan membuat interface yang sebelah kanan ini supaya masuk ke VLAN 20. Nah, di sini kita ketikkan perintah yaitu interface range. Nah, di sini apabila interface-nya berurutan dan ada banyak interface, itu kita bisa menggunakan interface range. Misalnya ini, misalnya di sini PC3 itu FA04, PC4 yaitu FA0/5, yang ini 0/6. Jadi di sini interface range, kemudian kita bisa ketikkan FA 0/4 sampai 6. Nah, kemudian kita ketikkan yaitu switch port mode akses. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 20 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit, dan di sini kita akan coba cek lagi dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk FA 0/4, 0/5, 0/6 itu sudah masuk di VLAN 20 yang pertama marketing. Oke teman-teman, sekarang kita akan klik yang simulation ini. Kita bisa perbesar ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa delete saja ya. Oke teman-teman, sekarang di sini kita akan coba ping mengirimkan paket dari PC2 ke PC1. Nah, di sini mengirimkan langsung ke ICMP, jadi langsung terhubung ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan hapus terlebih dahulu ARP-nya. Di sini pada PC0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka. Di sini kita bisa ketikkan ARP--A. Nah, di sini ada teman-teman. Kemudian kita hapus ARP-nya, kita menggunakan perintah ARP-D. Kemudian kita coba ARP-A lagi. Oke, di sini sudah terhapus. Kemudian di sini pada PC1 juga. Oke, di sini sudah terhapus. Lalu lakukan hal yang sama dengan PC2. Oke, di sini sudah tidak ada. Kemudian di sini kita bisa delete. Nah, kemudian kita bisa cek juga pada switch-nya ya, teman-teman. Apakah ada ARP-nya? Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa show MAC address table. Kita enter. Dan di sini ada MAC address yang terhubung. Nah, di sini kita hapus ya teman-teman. Kita bisa clear. Kita enter. Kemudian kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada ya. Oke, sekarang kita bisa melakukannya. Nah, di sini kita akan coba lagi dari PC0 ingin mengirim paket ke PC2. Nah, ini mengirim ARP. Kemudian kita bisa next ya teman-teman. Nah, dari PC0 itu akan menuju ke switch. Nah, kemudian dari switch akan mengirimkan ke PC1 dan 2. Tapi tidak ke PC3, 4, dan 5. Itulah gunanya VLAN ya teman-teman. Jadi di sini karena PC0 itu termasuk VLAN 10. Jadi PC0 itu hanya mengirim ke VLAN 10, tidak ke VLAN 20. Itulah fungsi VLAN untuk memecah broadcast. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini hanya ke 2 PC ya saja ya, tidak ke VLAN 20. Oke, kita bisa next. Di sini PC2 menjawab, kemudian dikirimkan ke PC0. Lalu PC0 mengirimkan ping ke PC2. Lalu PC2 mengirimkan ping lagi ke PC0. Oke teman-teman, di sini ada tambahan VLAN itu teman-teman tidak harus VLAN 10 dan VLAN 20, tetapi bebas ya teman-teman, asalkan tidak melebihi dari range yang ditentukan. Nah, untuk range VLAN itu dari 1 sampai 496. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan buat topologi 2 ruangan. Dan di sini kita bisa keluar dari simulation, kita real time. Kemudian di sini kita bisa delete. Nah, kemudian di sini ada ruangan 2. Nah, di sini kita buat persis seperti yang ini ya, teman-teman. Kita kotakkan menjadi ruangan 2. Kemudian kita bisa tambahkan switch. Lalu kita masukkan PC-nya ya, teman-teman. Karena PC-nya banyak, di sini kita bolak-balik ke sini lagi ya. Nah, caranya kita bisa klik PC sambil CTRL. Jadinya itu tidak bolak-balik seperti tadi ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa sambungkan dengan kabelnya otomatis. Oke, di sini kita tambahkan kotakan lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita samakan dengan yang ini ya teman-teman. Ini yaitu VLAN 10. Ini juga VLAN 20.
Kemudian di sini IP-nya juga kita samakan. Oke, di sini berarti 10.0, ini 20.0 ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan konfigurasikan IP-nya, yang ini 10.4. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama pada PC-PC lainnya ya teman-teman. PC 9 berarti 20.4. Oke, di sini kita sudah mengisi IP address-nya. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa buka switch-nya, ke enable, lalu conf-t. Dan di sini kita lihat terlebih dahulu interface-nya. Untuk PC 6 ini FA0/1. Kemudian di sini PC 7 0/2, yang PC 8 0/3. Oke, di sini kita konfigurasi teman-teman. Dan di sini kita membuat terlebih dahulu VLAN 10-nya. Kemudian kita bisa ketikkan name-nya, misalnya programmer. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita di sini interface range 0/1 sampai 3. Kita enter. Kemudian switch port, mode akses, kita enter. Lalu switch port, akses VLAN 10, kita enter. Lalu kita bisa exit. Kita bisa do show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada VLAN 10 sudah ada FA0/1, 0/2, dan 0/3. Sekarang kita akan membuat yang VLAN 20. Name-nya itu marketing. Kemudian di sini kita bisa exit. Di sini kita cek interface-nya ya teman-teman. PC9 ini 0/4, 0/5, dan yang ini 0/6. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/4 sampai 6. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa switch port mode akses, lalu akses VLAN 20. Kita enter, lalu kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek lagi dengan perintah to show VLAN brief. Dan di sini untuk VLAN 20 sudah ditambahkan, dan untuk FA 0/4, 0/5, 0/6 itu sudah masuk di VLAN 20, yaitu marketing. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang trunk. Jadi di sini trunk itu berfungsi untuk menghubungkan dua switch ya teman-teman. Dimana di sini interface-nya sudah dikonfigurasi VLAN. Nah, dengan trunk itu bisa membuat antara dua ruangan ini ruangan 1 dan ruangan 2 itu bisa saling berkomunikasi. Dan di sini kita tambahkan kabelnya ya teman-teman. Kita sambungkan dari switch 0 ke switch 1. Oke, di sini kita akan konfigurasi trunk pada switch yang pertama di ruangan pertama ini ya teman-teman. Kita klik yang ini. Oke, di sini kita bisa enable, lalu conf-t. Kemudian interface FA0/7, dikarenakan ini teman-teman kabel dari switch ruangan pertama ke ruangan 2 itu interface-nya FA07. Kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk, enter. Kemudian kita bisa exit. Nah, untuk mengetahui apakah trunk-nya sudah aktif atau belum, di sini kita ketikkan perintah dengan to show interface trunk. Kita enter. Dan di sini itu kita dapat perhatikan untuk mode trunk itu pada interface FA0/7 itu sudah aktif teman-teman. Di sini sudah trunking ya teman-teman. Oke, kemudian kita sekarang akan konfigurasi trunk pada ruangan kedua. Yang ini kita bisa klik yang switch yang satu ini. Dan di sini kita bisa ketikkan interface FA0/7. Di sini ya teman-teman, karena ini interface-nya yaitu FA0/7 untuk mengarah ke switch pada ruangan pertama. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, kemudian kita bisa exit. Kemudian kita akan cek apakah sudah aktif. Di sini kita bisa to show interface trunk.
Nah, di sini untuk yang port FA0/7 ini sudah aktif ya, atau tracking. Oke teman-teman, kita akan coba ping antara VLAN. Di sini kita buka simulation. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 6. Nah, di sini hasilnya ARP teman-teman. Nah, kemudian di sini kita next. Jadi nanti dari PC 0 itu akan mengirim ke switch pada ruangan pertama. Kemudian dari switch akan mengirimkan broadcast ke PC 1 dan PC 2, dan juga akan mengirim switch yang ada pada ruangan kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Dari switch pada ruangan kedua akan membroadcast lagi ke PC 6, 7, dan 8 yang memiliki VLAN 10 ya teman-teman. Nah, di sini dari PC 0 itu ingin ping ke PC 6. Jadi PC 6 itu menerima paket ya teman-teman. Kemudian PC 6 mengembalikannya ke PC 0. Di sini ke switch, kemudian ke switch lagi, lalu ke PC 0 ya. Nah, kemudian dari PC 0 ingin mengirim ICMP ke PC 6. Di sini ke switch ke ruangan pertama, kemudian switch ke ruangan kedua, kemudian di sini ke PC 6. Nah, karena PC 6 ini sudah menerima ICMP dari PC 0, bahwa dia sudah menerima paketnya. Ini ke switch lagi pada ruangan pertama, kemudian ke PC 0. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 10. Oke, di sini mengirimkan ARP ya teman-teman. Dari PC 5 kita bisa next. Oke, di sini paketnya itu ke switch pada ruangan pertama. Kemudian di sini switchnya akan membroadcast ke PC 3 dan PC 4. Lalu akan pergi ke switch. Nah, yang ruangan kedua, nah di sini pada yang ruangan pertama itu tidak ada penerimanya ya teman-teman, karena PC 5 itu mengarahnya ke PC 10. Di sini kita next. Di sini dari switch juga membroadcast lagi. Nah, di sini PC 10 menerima paketnya ya teman-teman. Jadi ini PC 5 ingin berkenalan dengan PC 10. Kemudian PC 10 menerima paket, lalu PC 10 mengirimkan paket ke PC 5. Kemudian dari PC 5 akan mengirimkan ke PC 10. Dan di sini ICMP ya teman-teman. Nah, di sini ke switch ruangan pertama, lalu kedua, lalu ke PC 10. Oke, PC 10 sudah menerima paketnya. Dari 10 akan membalas ke PC 5, yaitu ke switch ruangan kedua dan ke ruangan pertama ke PC 5. Nah, di sini juga hasilnya successful ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan belajar allow trunk. Nah, di sini kita buka yang switch 0-nya. Kita bisa enable, lalu kita bisa ketikkan dengan show interface trunk. Nah, di sini maksud dari allowed on trunk itu adalah VLAN beberapa saja yang diizinkan untuk melewati FA0/7 ini ya. Nah, di sini karena secara default yaitu 1 sampai 1005. Nah, kemudian yang ini yang VLAN allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa saja yang sudah pernah melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba merubah allowed on trunk-nya ya. Di sini kita mengubah VLAN-nya yang diizinkan untuk melewati FA07 ini menjadi yang tadinya 1 sampai 1005 menjadi 10 dan 20 saja. Oke, di sini kita bisa convert. Kemudian di sini kita ke interface FA0/7. Kemudian di sini kita masukkan perintah switch port trunk load VLAN 10 dan 20, enter. Kemudian kita exit, lalu kita ke show
interface terang. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini yang untuk VLAN allowed on terang atau VLAN yang diizinkan untuk melewati FA0/7 itu adalah 10 dan 20 saja. Di sini kita bisa ping ya teman-teman dari PC 0 ke PC 6. Oke, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat topologi 3 ruangan. Di sini kita membuat 1 ruangan lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa berikan kotaknya teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan switch-nya. Lalu kita tambahkan juga PC-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa sambungkan kabelnya dengan automatic. Kemudian di sini kita bisa kotakin lagi ya teman-teman. Sini untuk row VLAN 10. Kemudian di sini untuk VLAN 20. Di sini IP-nya sama ya teman-teman. Dan di sini kita bisa atur IP address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk PC 12, ini IP-nya 10.7. Max-nya ini 255.0. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC lainnya ya. Ini 20.7. Oke, di sini semuanya IP-nya sudah kita atur semua ya. Sekarang kita tinggal konfigurasi VLAN-nya di switch ya teman-teman. Kita bisa enable lalu conf t. Lalu di sini VLAN 10. Lalu name-nya itu programmer. Exit. Kemudian kita ketikkan VLAN 20. Kemudian name-nya marketing. Kita exit. Lalu kita bisa do show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN 10 programmer dan 20 marketing ini sudah ditambahkan ya teman-teman. Sekarang kita tinggal menambahkan interface yang akan kita masukkan ke VLAN 10 dan VLAN 20. Kita akan memastikan untuk interface-nya ya. Untuk yang PC 10 ini FA01, 02, dan ini 03. Kemudian yang VLAN 20 ini 04, 05, dan 06. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, kemudian kita bisa tuliskan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian di sini kita bisa switch port, kemudian akses, lalu switch port, akses VLAN 10, enter, lalu kita bisa exit. Kemudian di sini interface range FA0/4 sampai 6, enter. Kita bisa switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, enter. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek dengan do show lagi. Oke, di sini untuk yang FA0/1, 02, 03 sudah masuk ke VLAN 10 yang programmer. Dan untuk FA04, 05, dan 06 itu sudah masuk di VLAN 20 yaitu marketing. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terangnya ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi terang ini kita hubungan terlebih dahulu dari switch ruangan 2 ke switch ruangan 3. Kemudian kita ke switch yang ruangan ketiga. Kita konfigurasi interface FA0/7. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa exit. Dan di sini kita bisa do show interface terang untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum. Dan di sini untuk terangnya sudah aktif ya teman-teman. Yang ini pada FA0/7. Di sini kita akan coba ping dari PC 6 ke PC 12. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba trunking pada MLS atau multi-layer switching. Untuk multi-layer switching ini kita menggunakan multi-layer switch yang ini teman-teman. Kita klik, lalu kita taruh di sini.
Kemudian di sini kita bisa hubungkan kabelnya dengan automatic dari switch 2 ke multilayer. Oke, nah kemudian di sini pada switch yang ada di ruangan 3, ini kita konfigurasi mode terangnya ya teman-teman. Untuk FA0/8 kita enable, lalu config, lalu interface FA0/8. Oke, kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian di sini kita bisa exit. Kita akan coba cek do show interface terang. Untuk FA0/8 ini sudah aktif ya, menjadi trunking ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan terang juga pada multilayer switchnya. Kita bisa enable, config. Kemudian di sini interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Dan di sini terdapat command rejected and interface was terang, atau tidak bisa melakukan terang dikarenakan encapsulation itu auto. Jadi di sini untuk mode terang itu sebelumnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ISL atau Cisco. Nah untuk ISL ini itu seperti switch dari Cisco dan Cisco, jadi bisa terang. Nah kemudian di sini untuk 802.1q itu open standard, jadi untuk yang dan .1q itu bisa menghubungkan dari switch Cisco maupun switch lainnya selain Cisco ya teman-teman. Dan di sini pada multi-layer switch itu menggunakan dua-duanya ya teman-teman, menggunakan ISL dan juga .q. Oleh karena itu multi-layer switch itu bingung teman-teman mau menggunakan ISL atau .q. Nah untuk yang switch ini teman-teman itu pasti menggunakan .1q. Jadi supaya bisa terang itu kita harus menentukan encapsulation-nya. Kita masuk ke multilayer. Di sini kita ketikkan perintah port terang encapsulation .1q. Kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi yaitu switch port mode terang. Nah baru setelah itu kita menentukan encapsulation-nya, baru kita bisa terang. Oke, ini kita bisa exit. Kemudian kita cek ya teman-teman, itu dengan do show terang. Nah di sini untuk FA0/1 ini sudah berhasil terang ya teman-teman, dengan menggunakan encapsulation .1q. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar teori dynamic trunking protocol atau disebut dengan DTP. Berikut ada tabel assumes dari DTP ya teman-teman. Nah sebelumnya kita telah mempelajari terang dan juga akses. Nah untuk akses itu menuju ke end device, sedangkan untuk terang itu menuju ke switch. Nah di sini untuk dynamic auto itu memiliki sifat menunggu, kemudian dynamic decibel itu mengajak, lalu untuk terang itu memaksa, kemudian akses juga memaksa. Nah, misalkan dynamic auto bertemu dengan dynamic decibel. Dynamic decibel ini sifatnya mengajak teman-teman. Dan jadi dynamic decibel mengajak dynamic auto menjadi terang. Kemudian contoh lainnya itu terang dengan dynamic auto. Terang ini memiliki sifat memaksa. Jadi terang itu memaksa dynamic auto supaya menjadi tetap terang. Jadi misalnya lagi dynamic decibel, kemudian akses itu menjadi akses. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktik dynamic trunking protokol. Nah di sini kita tambahkan switchnya terlebih dahulu. Kita tambahkan 2 switch. Kemudian di sini kita sambungkan kabelnya ya. Nah di sini merah, tapi nanti lama kelamaan jadi orange, kemudian jadi hijau teman-teman. Ini menjadi orange, kemudian kita percepat supaya menjadi hijau. Di sini sudah menjadi hijau, artinya sudah terhubung ya teman-teman. Dan di sini untuk switch 6 itu terhubung dengan menggunakan FA0/1 kepada switch 7. Oke teman-teman, kita akan lihat mode defaultnya dari switch 6 dan juga switch 7. Pertama-tama kita akan melihat mode dari switch 6 terlebih dahulu. Di sini kita bisa enable, di sini kita bisa ketikkan show interface
interface FA0/1 switch port. Kita enter. Nah, di sini arti dari administration mode itu saat kita konfigurasi, jadi di sini dynamic auto, kemudian operational mode itu atau yang dijalankan atau hasilnya itu static access. Nah, di sini kita akan lihat juga yang switch 7, enable new interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada operational, pada administration modenya itu sama dengan dynamic auto, kemudian operational modenya atau static access itu di sini, dan waktu itu artinya menunggu ya teman-teman. Jadi menunggu, dengan menunggu itu hasilnya static access. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi di sini pada PC 7. Di sini kita akan konfigurasi supaya menjadi dynamic disable, dan di sini kita bisa Ctrl C, kita ke conf t, kemudian di sini ketikkan interface FA0/1, kemudian kita ketikkan lagi perintah switch port mode dynamic desirable, dan di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa do show as FA0/1 switch port. Oke, di sini kita bisa lihat untuk administration mode ini sudah dynamic disable. Ya teman-teman, sudah berubah. Jadi sifatnya mengajak, kemudian operational modenya atau yang dijalankan itu adalah terang. Jadi di sini dynamic disable itu mengajak supaya menjadi terang. Di sini kita akan cek pada switch 6. Ini di sini bisa show interface FA0/1 switch port. Nah, hasilnya di sini tetap dynamic auto ya teman-teman. Dan operation mode-nya itu sudah berubah menjadi terang. Karena di sini untuk yang switch 7 itu dynamic disable, yang mengajak switch 6 itu supaya menjadi terang. Jadi di sini operational mode-nya yaitu terang. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi juga pada switch 6. Dan di sini kita bisa conf t, kemudian interface FA0/1, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa do show interface FA0/1. Nah, di sini untuk administratif modenya itu sudah berubah menjadi terang. Jadi di sini terang itu memaksa menjadi terang. Jadi itu hasilnya terang semua teman-teman. Ini administratif modelnya terang, operational modenya itu juga terang. Yang switch 7 juga sama ya teman-teman. Kemudian untuk switch 7-nya ini administratif modenya menjadi dynamic disable, operational modenya menjadi terang. Ini sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang target. Nah, di sini kita akan mengirim paket ya teman-teman dari ruangan 1 ke ruangan 3. Oke, di sini kita buka simulation. Nah, misalnya di sini kita akan coba mengirim paket dari PC 10 ke PC 15. Nah, di sini mengirimkan ARP teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa next. Nah, PC 10 itu mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch itu akan broadcast dan juga akan mengirimkan ke switch pada ruangan 3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, dari inilah yang dinamakan dengan target. Dari switch itu mengirimkan paket ke switch lagi, kemudian di sini dari switch selalu membroadcast lagi. Kemudian kita bisa klik yang HMP ini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada .1q. Nah, .1q ini adalah yang disebut dengan tag. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mencari tahu apa itu native VLAN. Nah, di sini kita buka untuk switch yang 0, switch 0 yang ini teman-teman. Sini kita bisa enable, kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan yang untuk terangnya itu berada di FA0/7. Ini yang mengarah ke switch di ruangan 2 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat tulisan native VLAN, di mana native VLAN itu memang secara default itu berada di VLAN yang pertama. Nah, di sini kita bisa juga untuk melihat switch satunya, enable, lalu show interface terang.
Oke, di sini teman-teman perhatikan pada switch 1 itu terdapat dua trunk. Yang pertama trunk FA07 yang mengarah ke ruangan 1 ya teman-teman, switch di ruangan 1. Kemudian FA0/8 trunking itu mengarah ke switch yang berada di ruangan 3. Dan untuk nothing VLAN-nya juga saya default memang berada di VLAN yang pertama. Nah, jadi teman-teman di sini misal PC 0 itu mengirimkan paket ke PC 6. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya praktekkan, itu pasti melibatkan switch mengirim paket ke switch. Dengan switch mengirim ke switch itu adanya target, ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk native VLAN itu supaya tidak melibatkan switch pengiriman ke switch. Jadi misalnya ini, yang ini teman-teman, ini itu VLAN-nya 1 dengan default VLAN-nya, kemudian ini juga VLAN-nya 1 menggunakan debat ya teman-teman. Nah, jadi apabila ini di ping ke sini lalu ke sini, itu tidak memerlukan bantuan switch mengirim paket ke switch. Jadi itulah yang dinamakan netting VLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi netting VLAN. Nah, di sini kita akan menggunakan ruangan 2 dan ruangan 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi switch yang berada di ruangan 2 terlebih dahulu. Enable lalu show interface run. Nah, jadi di sini kita akan membuat untuk netting VLAN-nya itu tidak berada di VLAN 1 atau tidak berada di default ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja yaitu conf. Kemudian kita masukkan ke interface yang menuju ke ruangan 3 yaitu FA08, interface FA08. Kemudian kita ketikkan switch port trunk native VLAN. Misalnya di sini saya mau 20. Kemudian di sini kita bisa enter. Jadi di sini opsional ya teman-teman, terserah teman-teman. Di sini saya misalnya 20 ya. Lalu kemudian kita ke do show first trunk. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan pada FA0/8 untuk native VLAN-nya itu sudah berubah di VLAN 20, sudah tidak default lagi teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan melakukan pada switch di ruangan ketiga. Di sini supaya VLAN-nya tidak default, di sini kita end lalu conf t. Dan kita masukkan interface yang mengarah ke ruangan 2 yaitu FA0/7. Dan kita ke switch port native VLAN 20. Kita enter. Kemudian kita bisa do show as trunk. Nah, di sini untuk port FA0/7 itu sudah berubah menjadi 20 ya untuk nothing VLAN-nya ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba ping ya teman-teman dari PC 11. Ini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini kita buka untuk simulation-nya. Nah, di sini kita bisa next. Dari PC 11 akan mengirimkan ke switch. Nah, kemudian dari switch akan mengirimkan ke switch. Kita bisa klik yang ICMP ini, teman-teman. Nah, di sini dari switch 1 mengirim paket ke switch 2 itu tidak ada .1Q atau tidak ada tag-nya ya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan netting VLAN. Jadi tidak memerlukan tag. Nah, untuk merubah lagi default netting VLAN-nya menjadi 1 itu menggunakan cara yang seperti tadi, teman-teman. Di sini kita masuk interface yang terhubung ke ruangan 3 yaitu FA08. Kemudian kita ke switch port trunk native VLAN 1. Kemudian kita ke do show first trunk. Dan di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi 1. Di sini kita akan ubah pada switch di ruangan 3. Ini kita masuk ke interface FA0/7 yang mengarah ke ruangan 2. Kemudian di sini kita bisa switch port trunk native VLAN 1. Kemudian di sini kita do show interface trunk.
Nah, di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi default ya, yaitu 1 ini. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 5 yaitu VLAN dan trunking. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.